Kira-kira persembahan apa sih aku berikan? Benar. Sikap hati saya seperti apa? Bukan saya datang untuk komentarin, khotbahnya Om Itor gak bagus. Ini saya datang sebagai juri, atau saya datang ini mau memberikan sebagai sesuatu. giver, pemberi Giver, ya, gitu. bukan Iya. taking aja, bukan ngambil aja, tapi memberi. Ya, jadi Apa kabar teman-teman? Sama kami lagi podcastnya orang-orang yang suka ngobrol. Kami percaya ngobrol cara keren aja untuk terinspirasi, cara keren untuk kita belajar banyak hal gitu ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, teman-teman yang mendukung selama ini. Makasih banyak banget karena tanpa dukungan teman-teman ya kami rasanya nggak punya energi untuk bergerak lebih jauh. Tapi karena ada begitu banyak dukungan, sekali lagi terima kasih. Ini membuat kami makin bersemangat untuk bikin konten rohani yang agak sedikit berbeda dari apa yang sudah ada sekarang. Tapi by the way, Busway kenapa saya sendirian ya? Kemana si Jack ya? Jack, let's go lah Jack. Ini udah mulai nih. Saya nggak bisa solo nih. Saya bukan orang solo. Wih, si Jack datang. Rupanya beliau bikin kopi buat saya. Terima kasih kita Ya, cheers dulu cheers. Kita seneng ngopi, cuman dia di kadar yang lebih mengerikan. Saya satu gelas sehari ini bisa 5-7 gelas. Segera bertobat. udah nyapa ya? Udah semua sehat katanya, semua baik-baik. Semua sehat, baik-baik. Semua dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi semoga kalian baik-baik, sehat-sehat. Kemarin saya baru dengar loh dari istri Om Itor. Jadi kan ada teman kita kan tanya, gimana tuh VJ Podcast? Terus yang jawab tuh istrinya Om Itor nih, bilang gini, ya 2 orang ini, Victor sama Jack tuh sering ngobrol di kafe, kadang berlama-lama kalau ngobrol. Nah, daripada kalian udah ngobrol sendiri, mendingan Dipublish, di share. itu. Kalau kami ngobrol berdua, kami doang diberkati ya. Tapi begitu di share ini, ya mudah-mudahan. Ntar dulu, kok Bapak percaya diri banget diberkati. Gitu ya. Saya sih diberkati. Setidaknya saya. Saya juga dong. Oke, kalau Om Itur sudah nyapa-nyapa, sekarang kita mau ngobrolin apa nih? Gitu dulu topik kita hari ini. Ngobrolin ya sebenarnya banyak hal sih pengen kita obrolin, tapi ya tentu dicicil lah. Dicicil. Tenang aja, podcast kita akan ada ribuan tayangan. Ribuan video. Mudah-mudahan kita sehat sampai di ribuan video ke depan. Tapi gini, kalau belum ada topik, hari ini saya mau usulin kita ngobrolin ini aja, Om. Gimana? Pindah-pindah gereja. Saya pindah. Ini isu sensitif nih. Isu sensitif tapi realita ya. Realita di mana-mana terjadi. Kayaknya kita ngobrolin itu deh. Ya jadi kita ngobrolin soal pindah gereja. Ya, pasti boleh kan, nggak ya? Boleh atau enggak gitu maksudnya? Nanti kita bahas. Nanti kita kesana. Tapi yang pastinya orang punya alasan. Betul. Ya, pasti ada alasan-alasan kenapa mereka pindah-pindah gereja. Jadi mungkin hari ini kita ngomong versi kita deh. Iya. Ya. Jadi kita ngedaftar nih. Daftar versi kami. Alasan-alasan sebaiknya kalaupun harus pindah gereja jangan karena alasan-alasan ini gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi sebelum kesana deh, sebelum kita bahas jangan karena alasan itu, menurut Jack sendiri secara pribadi, atau Jack deh, udah berapa kali sih ini sekarang gereja yang sekarang nih? Untuk menuju gereja yang sekarang udah mengalami berapa gereja? Berapa gereja? Oke. Sebenarnya ya saya udah berapa? Dari 1, 2, 3. 3 ya? Boleh sebut aja nggak apa-apa. Itu kan 4, juga perjalanan 4, aja ya. 4. Bukan soal gereja mana lebih baik, ini kan perjalanan. Oh enggak, bukan masalah gereja mana lebih baik. Buat saya itu semua tempat yang harus saya apresiasi dan semua tempat punya pembelajaran khusus terhadap pertumbuhan rohani. Setuju. Jadi mulai dari GSJA, terus lari waktu di Kalimantan, sempat di gereja Kristen Baitani. Terus sempat di bukan GBI. Gereja Betani Fresh Anointing. Ya, Anointing. pernah. Di Bandung ya itu kalau nggak salah. Enggak, tapi waktu di Kalimantan di sempat 2 Kalimantan. tempat sekaligus. Kenapa begitu? Karena memang lokasi
yang ada di tempat itu ya cuman ada gereja-gereja itu. Jadi nggak ada. Ya udah oke gereja situ. Terus ke Bandung, GKPB STT Inti kayak gitu. Sampai sekarang. Ini belum tahu nih ke depannya pindah lagi. Tolong dicatat. masih ada kemungkinan. Masih mungkin. Tapi kalau mau jujur ya sebagian besar kita mungkin, jangan-jangan hampir semua kita, gereja di mana kita bersekarang jangan-jangan bukan gereja pertama. Ya kan? Betul. Bukan gereja pertama dan terakhir gitu. Artinya ada banyak alasan, ada banyak kejadian. Nggak semelulu ini soal yang bermasalah, bisa jadi alasan-alasan yang sederhana. Kita pindah kota, pindah pekerjaan, kita harus kuliah di satu kota yang lain. Gitu. Nah, saya mau disclaimer dulu gini, jangan sampai nanti mereka penonton salah paham bahwa, wow ini orang nggak berkomitmen. Bukan, ini bukan masalah tidak berkomitmen, tergantung cara pandang kita terhadap. Asal lu jangan pindah gereja karena alasan-alasan yang mau kita bahas nih. Oke, kita mau langsung ke sana? Boleh, tapi by the way, Omitor dulu nih. Saya dibalikin. Dia nggak mau, dia cuma dia. Oh iya dong. Dia sepupas saya juga. Karena kita kan satu alma mater, ya kan? Dengar-dengar gereja Omitor kan CWS, tapi udah ganti nama GPPK, itu juga unik tuh. Nah, gimana tuh? Yes. Gereja pertama dulu deh. Gereja pertama, saya waktu masa kecil lupa ya gereja apa ya, tapi saya ingat pernah bersekolah minggu di GPDI. Pernah bersekolah minggu, ingat itu ya. Di GSJA juga pernah. Waktu muda-muda saya di GKPB MDC, ya Sinode di mana Jack melayani sekarang, ya di Bandung. Gitu ya. Saya di Bogor, gereja GKPB. Terus ya GKPB sekian lama, terus saya masuk dunia kerja, saya ke Kediri. Saya gereja di sana GPDI lagi. Terus pulang dari sana saya gabung sama GSJA, terus sekarang jadi GPPK CWS. Banyak, artinya memang ya sampai di hari ini ya ada banyak cerita gereja yang saya udah jalanin. Gitu. Tapi puji Tuhannya bukan karena ada problem, ada situasi tertentu, lebih karena apa ya? Ya perjalanan hidup aja. Perjalanan hidup kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan akhirnya kita mau nggak mau ya harus memilih gereja lokal di mana paling masuk akal kita untuk ambil bagian di situ. Gitu. Berarti gini Om, dari ceritanya kita berdua yang saya sudah cerita sama Om Itor cerita tadi, artinya bahwa ada beberapa orang bisa berpindah gereja dengan beberapa alasan-alasan tertentu. Betul. Itu yang perlu kita jelaskan dengan lebih ini. Dan juga jangan berpindah gereja hanya karena alasan-alasan berikut. Alasan-alasan Coba berikut. Kita daftar ya. Pertama, Om Itor. Pertama. Ya menurut saya ya gini, kalau keputusan pindah atau bertahan di sebuah gereja silakan kembali kepada putusan pribadi masing-masing karena yang menjalani kehidupan rohani, menjalani kehidupan berjemaat kan kita pribadi masing-masing pada akhirnya. Tapi kalau kami boleh mendaftar, ada 5 alasan yang sebaiknya jangan dijadikan alasan untuk kita pindah gereja. Apalagi berpindah-pindah gereja. Beda tuh ya. Pindah gereja sama berpindah-pindah gereja. Yang tadi kita jelaskan pengalaman hidup kami, ya kami pindah gereja. Bukan berpindah-pindah. Dalam arti tipisnya komitmen. Bukan itu. Tapi memang ya cerita hidup aja yang membawa kami sampai di sana. Betul. Oke, jadi sekarang kalaupun ya kami boleh mendaftar, ini ada 5 alasan yang kami daftar. Jangan pindah gereja karena alasan ini. Yang pertama, jangan karena sedang ada konflik. Kita tahu ya hidup di gereja, hidup berjemaat gitu ya. Itu kan komunitas, artinya orang dengan orang, manusia dengan manusia ketemu. Itu sebuah lingkungan interaksi. Benar. Ya artinya sangat mungkin sekali terjadi konflik. Ya. Tetapi jangan izinkan konflik membuat kita jadikan itu alasan untuk kita jadi pindah gereja. Benar. Itu benar banget. Jadi harusnya menyelesaikan konflik itu ya. Kalaupun ada masalah sama. Jadi biasanya sih konflik itu antara sesama jemaat juga
antara pendeta dengan Jemaat. jemaat atau jemaat dengan pendetanya. Jemaat dengan pelayan, pelayan dengan pelayan. Nah, Karena memang kalau nggak salah gereja isinya manusia semua. Ya. Tapi gini, aku nggak tahu pandangan Om seperti Gimana, apa gimana? sama teman-teman. Tapi buat aku, justru gereja kalau pernah menghadapi konflik itu bertanda bahwa gereja ini menuju gereja yang sehat. Sehat ya. Karena terjadi interaksi. Terjadi interaksi. Karena gereja yang nggak sehat nggak berinteraksi. Iya, bisa dibilang begitu. Nah, interaksi salah satu Ya. efeknya adalah ya. kadang-kadang kita berkonflik. Karena gini Om, aku memahaminya sederhana kayak gini. Jack, misalnya Jack ini, saya itu nggak bisa dibilang saya itu seorang yang sabar kalau saya nggak pernah ada di komunitas dengan orang-orang yang tidak sabaran. Ada situasi-situasi di mana kesabaran saya diuji. Iya, kesabaran kita diuji di situ. Dan itu lewat orang. Lewat orang. Lewat konflik kadang-kadang. Konflik. Dan biasanya potensi terbesar konflik itu bukan orang-orang di luar sana. Mereka yang dari dalam rumah kita sendiri, dalam gereja kita sendiri. Bahkan orang-orang yang kita sudah percaya pun dia punya potensi. Kenapa? Iya, itulah naturnya manusia bahwa nggak sempurna. Betul. Bahkan jangankan orang kitanya sendiri, saya sendiri pun udah berapa banyak orang yang saya merasa saya pernah menyakiti mereka gitu. Jadi poinnya ya begitu konflik terjadi ya jangan buru-buru ngambil keputusan. Jangan buru-buru Wah, ambil keputusan. Angkat kaki saya di gereja ini. Iya. Banyak gereja lain yang siap menyambut saya. Ya, jangan sampai Anda pergi ke gereja itu hancur gara-gara kehadiran Ada Anda. konflik lain lagi. Ya. Karena di mana gereja yang nggak ada konfliknya? Iya, gitu ya. Bahkan saya tidak. percaya konflik adalah salah satu cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Benar, itu setuju. Jadi ketika orang menghindari konflik, ya dia menghindari menjadi dewasa. Menjadi Ya, dewasa. kalau ada konflik pindah gereja, Iya. ya repot sih. Saya pikir konflik bukan alasan yang tepat, Bukan alasan yang ya bahkan nggak dewasa lah, alasan yang nggak Iya. dewasa untuk Benar. pindah gereja. Tapi pernah nggak ada situasi itu dalam hidup Jack? Aduh, ini konfliknya udah nggak enak nih. Sering Om. Sering ya. Tapi pernah terbersit nggak? Mungkin ada gereja lain yang lebih tepat. Oh enggak, kalau sayanya pribadi enggak. Sayanya sendiri kecewa. Orang lain yang konflik sama Jack. Bukan, kasus. Jadi gini, saya kan tadi saya bilang ada beberapa gereja saya masuk. Jadi setiap gereja itu, setiap saya yang ada di situ selalu menyaksikan sendiri kejadian itu. Antara konflik pendeta sama jemaat, atau jemaat sama pendeta. Akhirnya pecah gereja terbagi-bagi. Ada yang keluar dari gereja, mereka bikin lagi gereja baru. Mulai dari SMA lah. Sampai beberapa setelah masuk sekolah teologi pun, bahkan sudah sekolah teologi pun, sering mendengarkan baik itu dari teman-teman pelayanan maupun yang lihat secara langsung seperti itu. Itu menarik tuh yang Jack bilang. Artinya sering kali juga kadang-kadang itu bukan konfliknya kita. Bukan konflik. Tapi konflik orang-orang di sekitar kita di dalam gereja. Ya. Nah itu juga kadang-kadang Ya. jadi pilihan yang membingungkan. Ya ini mau gimana nih jadinya. Tapi di situasi seperti itu harusnya kita tampil justru untuk apa ya? Untuk jadi solusi. Bukan memperlebar konflik gitu. Artinya mengingatkan semua pihak. Jangan sampai konflik justru jadi benih perpecahan. Ya, jadi ya sekali lagi kita underline aja bahwa memang lu jangan cepat-cepat ambil keputusan berpindah karena ada konflik. Ambil positifnya aja, memang ya seperti tadi Om Mitter sudah bilang, Tuhan itu kadang mengizinkan konflik itu terjadi untuk mendewasakan kita sebenarnya. Tidak ada kedewasaan tanpa konflik, problem. Itu kita harus mengakui itu. Benar. Betul. Dan keputusan-keputusan yang diambil dalam posisi konflik, saya pikir keputusan-keputusan yang Iya. ya seringkali terburu-buru, terbawa emosi Iya. gitu ya, nggak cukup tenang. Sebaiknya jangan ambil keputusan sebesar itu di situasi hati yang lagi nggak enak. Gitu kan. Karena konflik pasti kan dampaknya di situasi hati gitu. Saya selalu percaya bahwa ya pindah gereja itu keputusan besar, ya kan? Karena ya gereja adalah keluarga. Yang gak enak banget kalau kita harus tercabut dari keluarga kita. Jadi kalaupun itu harus dilakukan benar-benar harus alasan yang benar-benar bisa diterima, masuk akal, jangan cuma karena sedang bermasalah dengan orang lain di dalam gereja itu atau memang sedang melihat orang-orang sedang bermasalah. Ya. Gitu ya. Dan kita jadi kayak ikut bingung dengan semua situasi itu. Itu sih, itu penting. Terus yang berikut yang kita mau bilang itu adalah gini, kita tuh mesti sadari diri bahwa kadang tuh Tuhan izinkan kita ada di satu komunitas untuk menjadi solusi. Betul. Memberikan solusi terhadap komunitas itu. Betul. Nah, jadi bukan berarti kayak kita nih masuk bikin apa sih?
bukan menyelesaikan masalah tapi bikin masalah. Mm-mm. Kayak gitu. Bikin konflik. Makanya kayak tadi kan saya bilang, kadang itu konflik terjadi pun bukan dari kitanya tapi adalah kita lihat. Betul. Nah, bagaimana kita yang lain yang ada di situ kalau lihat ada konflik itu ya apa sih sikap kontribusi kita untuk tuh membuat apa? konflik itu jadi ada jalan keluarnya. Ya. Jangan bukannya udah lagi panas datang nyiram bensin lagi ya. Betul. Jangan menambah kobaran Iyalah. kebakaran gitu Benar. ya. Tapi jadi bagian yang ikut menyiram, mengademkan, menenangkan, menjadi Betul. pembawa damai gitu ya. Jadi konflik bukan buat kita kabur, tapi justru tertantang untuk menyelesaikan. Ya kalau kita melewati ya kita akan jadi lebih dewasa. Benar. Oke, itu yang Digaris pertama. bawahin. Ya jangan pindah gereja Jangan pindah hanya karena sedang berkonflik. Karena Karena keputusan yang diambil dalam situasi hati seperti itu, ya itu keputusan yang kadang-kadang terlalu terburu-buru dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. ya. Daftar kita yang kedua apa, Jack? Yang kedua itu adalah kalau ini yang sering terjadi ini merasa nggak puas sama kecewa lah. Yang nggak puas makanya jadi kecewa. Gitu Dia ya. merasa kayak nggak puas dengan. Jadi gini, saya pernah posisi cerita. Jadi ingat saya dulu pernah ada beberapa anak-anak muda yang generasi gen milenial apa gen Z ya, pokoknya antara gen milenial ke gen Masih Z di bawahnya Jack lah ya. masih di bawah saya lah. Mereka datang, mereka bilang, "Bang, boleh nggak kami pindah gereja di sini aja di tempat abang?" Saya bilang, "Emang kenapa?" Mereka bilang, "Iya, di gereja kami ibadahnya itu nggak relate sama hidup kami. Kadang bahasa yang dipakai pun kami nggak ngerti lagi. Terus kami juga bahkan nggak tahu apa yang sedang di ngobrolin sama Pak Pendeta. Jadi kami." Terus saya bilang begini, saya sih nggak menganjurkan, saya nggak mau kamu pindah gereja hanya gara-gara itu. Saya bilang, saya cuman kasih gini, kalau kamu mau datang ibadah di sini, boleh asal itu tidak tabrakan dengan jam ibadah yang ada di gereja kamu. Saya bilang begitu. Jadi jangan pernah kamu mau pindah gereja hanya karena alasan itu. Tidak puas kayak gitu. Tapi sebenarnya ini pun akhirnya menjadi pembelajaran bahwa memang ketidakpuasan ini pun kan apa ya? Apalagi kasusnya kan mereka udah nggak ngerti nih, udah nggak terima. Nah ini perlu digali ulang ya. Pelajari lagi gitu ya. Itu. Tapi gini dah, saya apapun itu, saya percaya bahwa tidak secara kebetulan Tuhan tuh tempatkan kita ada di satu komunitas. Betul. Tidak secara pasti ada rencana. Mungkin hari ini aja kita nggak ngerti gitu loh. Hari ini kita belum tahu seperti apa. Tapi suatu hari nanti kita pasti akan mengerti. Betul. Nah, ini juga soal paradigma ya, soal konsep berpikir kita seolah-olah gereja tuh harus memuaskan kita. Sehingga ketika kan kadang-kadang ekspresi ketidakpuasan tuh di gereja bisa banyak hal, nggak puas sama pemimpin, nggak puas sama pelayanan, nggak puas sama situasi yang sedang terjadi gitu ya. Bisa aja gitu, tapi harus diingat bahwa gereja tuh bukan sesuatu yang harus memuaskan kita. Benar. Sehingga begitu tidak puas kita merasa punya hak atau punya dorongan, punya alasan untuk meninggalkan komunitas. Sekali lagi saya sih percaya gereja itu keluarga. Keluarga. Kalau kita nggak puas sama orang tua kita, apakah kemudian kita cabut dari keluarga kita? Kan enggak. Justru apa yang Jack bilang benar tuh. Kalau gitu kita mau jadi bagian dari solusi atau bagian dari masalah. Gitu. Kalau ada bagian-bagian di mana kita bisa mengambil bagian membuat keluarga kita jadi lebih baik, ya lakukan. Mendingan ambil posisi itu. Justru ketika kecewa dan puas adalah sebuah tanda, saya bilang, sebuah panggilan untuk kita mengambil bagian baik gitu. Supaya apa yang masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki gitu. Nah, kembali ke cerita tadi. Akhirnya saya bilang kepada beberapa mereka yang tanya ke saya bilang, kebetulan kan jam ibadah di tempat saya sama mereka kan berbeda. Jadi saya bilang, saya izinin kamu di sini, tapi kamu belajar apa yang bisa kamu bawa dari sini yang menurut kamu bisa relate ke kehidupan kamu, bawa dan kembangkan di gereja kalian. Jadi itu benar-benar saya langsung dari depan bahwa kasih tahu jangan pernah punya keinginan bahwa hanya pindah dari gereja lo hanya gara-gara itu yang tadi disebutkan.
Itu menarik tuh, karena memang akhirnya juga ketidakpuasan tuh kadang-kadang membicara soal dibanding-bandingkan. Banding-bandingkan. Gereja saya begini kok, gereja orang lain begitu ya. Kenapa gereja kami nggak seperti gereja orang lain? Ya saya pikir ya nggak perlu dibanding-bandingin. Nggak perlu dibanding-bandingin. Karena sekali lagi keluarga ya, kita nggak bandingin keluarga kita dengan keluarga orang lain. Memang papanya berbeda, mamanya berbeda, anak-anaknya berbeda, banyak situasi latar belakang masa lalu berbeda. Tiap gereja juga berbeda satu dengan yang lain, sehingga sebuah gereja punya karakter yang unik dan khas. Ya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Jadi nggak usah dibanding-bandingkan, karena kalau kita sibuk membanding-bandingkan, ya kita akhirnya jatuh dalam ketidakpuasan. Benar. Gitu. Benar. Kalau apa yang Jack tawarkan tuh justru menarik. Kenapa nggak belajar aja dari yang lebih baik? Gitu. Dalam arti tanda kutip ya, lebih baik itu bukan berarti lebih hebat. Lebih hebat. Enggak. Kalau ada sesuatu yang memang bisa diambil dari tempat lain, ya why not? Ambil tanpa harus kita juga meninggalkan komunitas kita sendiri. Gitu. Jangan mudah untuk meninggalkan gereja cuma karena ketidakpuasan pribadi. Apalagi kalau ketidakpuasan itu bukan sesuatu yang prinsip gitu loh. Tidak ada yang melanggar firman Tuhan di situ. Ya kenapa mesti kita nggak puas gitu ya. Kecuali karena lu pindah karena memang ada panggilan pelayanan dari lu, itu oke. Tapi kalau hanya pindah gara-gara hal-hal yang tadi, banyak waduh. Sih. Kita kalau mau jujur juga kita pasti ya masing-masing punya nggak ketidakpuasan gitu ya. Wah, kok begini ya, pendetanya terlalu tua. Pendetanya terlalu muda. Semua bisa ditidakpuasin. Semua pasti tidak. WL-nya terlalu berlebihan. Ini WL-nya terlalu pasif. Ini musiknya terlalu meriah, ini musiknya terlalu gak ada energinya. Ya semua sisi bisa dikomentari. Iya. Makanya kan saya pada akhirnya punya pemahaman kayak gini, Om. Kalau selama kita beribadah dan kita hanya melihatin kekurangan daripada ibadah itu atau mengomentari, sebenarnya kita ini datang ibadah ini bukan mau menyembah Tuhan. Betul, fokus kita salah ya. Fokus kita tuh bukan kepada Tuhan tapi kepada apa yang gereja sediakan. Apa yang semata-mata dilihat oleh mata. Gitu ya. Dan biasanya sih menurutku itu ciri-ciri ketidakdewasaan orang. Ya. Jadi ketika dia datang beribadah itu hanya untuk apa sih yang mau aku dapatkan dari ibadah ini. Dia lupa bahwa ibadah itu dia datang untuk give sesuatu kepada Tuhan. Seperti memberikan pujian. Dan sebenarnya kita ini bersyukur ya. Makanya saya dulu sih agak sedikit termasuk golongan orang-orang yang suka mengkritik, suka dulu banget. Tapi makin kesini makin mengerti bahwa tidak ada orang yang sempurna dalam melakukan sesuatu. Tidak ada gereja yang sempurna. Iya, jadi akhirnya saya jadi, oh ya udah deh. Karena gini, saya akhirnya berpikirnya gini, Om. Entah itu lu mau penyanyi, lu mau pemain musik, lu mau apa namanya, singer, tamborin, apapun itulah. Saya harusnya nggak boleh mengata-katain mereka kalau mereka salah. Itu kan persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Betul. Nah, jadi kalau saya hadir di ibadah itu sebagai seorang jemaat, saya mesti tahu diri. Kira-kira persembahan apa sih aku berikan? Benar. Sikap hati saya seperti apa? Bukan saya datang untuk komentarin, khotbahnya Om Victor gak bagus. Ini saya datang sebagai juri, atau saya datang ini mau memberikan sebagai sesuatu. Pemberi ya, bukan taking aja, bukan ngambil aja, tapi memberi. Ya, jadi pada akhirnya di gereja yang saya pelayanan pun, ya akhirnya saya bilang kepada beberapa teman-teman melayani bahwa mempersiapkan diri saja dengan baik. Pada waktu kita udah perform, itu bukan lagi tempat untuk ini. Selama prosesnya udah benar ya, udah berdoa, udah berlatih, mempersiapkan diri, begitu di atas mimbar, nah itu semua buat Tuhan lah. Tuhan sempurnakan segala sesuatunya. Nah, perlu juga digarisbawahi nih, Om. Bukan berarti tadi kita udah bilang tidak boleh mengkritik dan apa segala macam. Terus para pelayan merasa, persiapan itu juga kurang ajar juga sebenarnya. Prosesnya tetap harus benar. Ya, harus benar di hadapan Tuhan, di hadapan manusia juga tetap harus benar. Proses sebelum naik di mimbar. Apalagi yang menyanyi. Kan gini, bedain antara lu nyanyi di kamar mandi sama nyanyi buat orang. Jangan-jangan suara yang enggak perlu dinyanyikan situ mengganggu. Kayaknya Om Jack lagi enggak puas nih sama singer-singer di gerejanya. Oh, singer saya keren-keren banget. Bagus. Apalagi di tempat mereka on time. Latihan terluar biasa. Ini terjadi di semua gereja, on time, latihan nggak perlu disuruh, jam karet. Jadi personal nih. Gini sih, nggak ada gereja yang bisa memuaskan kita dalam segala hal. Benar. Ya syukuri gereja kita punya karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Betul. Nggak usah dibanding-bandingin, jangan dibesar-besarkan. Jangan dibesar-besarkan gitu ya.
Karena memang apa ya, Tuhan sih yang memuaskan kita. Ya gereja pada akhirnya organisasi, gereja pada akhirnya adalah komunitas manusia. Ya kalau bilang kita nggak puas sama mereka, jangan-jangan mereka juga nggak puas sama kita. Benar, itu benar. Kadang kita hanya mau Lihat tunjukkan searah aja ya. ketidakpuasan kita. Ya. Misalnya jemaat nggak puas sama pendetanya, pernah ditanya nggak pendeta puas gak sama jemaatnya? Padahal itu dua arah ya, selalu dua arah. Jadi masing-masing pihak yang terbaik adalah bukan saling menuntut, tapi yang Jack bilang ya saling memberi aja. Akhirnya ketika semua komunitas saling memberi, ya kepuasan bersama tercipta dalam arti yang lebih jujur, dalam arti lebih apa adanya, bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan standar pribadi juga yang coba di egonya dikipas-kipas gitu. Karena kan bicara kepuasan pribadi ini batasnya apa? Benar. Nggak ada batasannya, Bu. Itulah. Siapa yang bisa? Nah kadang juga gini, ini balik lagi kita yang pemimpin nih ya. Terkadang tuh kita merasa kita paling betul tuh. Betul. Kamu harus suka tunjuk-tunjuk tuh. Padahal belum tentu kata Om Mitar bilang bahwa itu belum tentu memuaskan mereka juga. Betul. Nah untuk antisipasi itu saya kayak misalnya berapa kali misalnya lagi khotbah atau lagi main musik, habis selesai ibadah pergi sama beberapa teman-teman yang memang kita harus pergi. Saya suka tanya mereka, coba dong tak kasih masukan. Tadi saya khotbah ini seperti apa kalian dengar? Dan saya bilang tolong jawab secara jujur aja. Kalau mengerti bilang, kalau kurang terus ibadah tadi seperti apa, puas nggak dengan model seperti ini, kita lakukan sedikit perubahan-perubahan di dalam. Dan ada mereka berkata bahwa itu baik, ada yang bilang kurang bagus. Bahkan sampai cara pakaian saya pun saya tanyain ke mereka, gimana nih, oke belum nih? Setuju sih, poin itu penting ya. Evaluasi tetap berjalan. Evaluasi berjalan. Tetap berjalan. Walau kita bilang nggak ada gereja yang memuaskan kita, terus akhirnya gereja jadi asal-asalan. Bukan, kami nggak bicara di poin sana. Bukan ke situ. Karena evaluasi harus berjalan, perbaikan harus terus terjadi terus-menerus kan. Gitu. Tapi jangan karena tidak puas satu hal, dua hal, tiga hal, dan kemudian kita memutuskan cabut aja. Jangan terlalu gampang bilang cabut dari gereja. Karena sekali lagi ya itu keputusan besar. Karena gereja adalah keluarga yang Tuhan percayakan. Jadi yang Tuhan pertama pilihkan buat kita. Ya, pertama tadi jangan pindah karena konflik, yang kedua jangan pindah karena ketidakpuasan atau kecewa ya. Nah, sekarang yang ketiga nih, kira-kira apa, Om? Ini sering terjadi ya. Kalau lagi ditegur pemimpin. Ya, itu lagi ditegur ya. Sih, karena gini, biar gimana ya, gereja adalah sebuah rumah rohani di mana di dalamnya ada pemimpin-pemimpin, ada gembala-gembala. Salah satu tugas mereka ya mengkoreksi. Dan dikoreksi ini nggak enak. Benar. Wah, misalnya kita pelayanan dikoreksi nih, wah salah, ditegur nih. Atau kita nggak disiplin gitu. Tapi kita merasa kita punya alasan loh nggak disiplin. Kita mungkin ya kok pemimpin gak ngerti banget, saya kan punya kesibukan yang lain dan segala macam, terus ditegur nih. Bener. Dan kadang-kadang ya tegurannya membuat merasa ini pemimpin cuma mau didengerin aja, nggak mau dengerin. Alasan kami nggak diterima gitu. Dan teguran-teguran itu memang perih sih di hati. Tapi kalau itu pun terjadi, saya harap ya buat teman-teman kalau terjadi dalam pelayanan, dalam diri teman-teman di dalam sebuah komunitas masing-masing, ya jangan pergi dari gereja cuma gara-gara dikoreksi atau ditegur. Pernah Bapak menegur jemaat Bapak? Tugas sih ya, harus ya. Ada pergi nggak langsung sih biasanya. Tapi ya itu bagian. Karena ya memang itu juga prinsip firman Tuhan. Kalau ada saudara kita yang keliru ya kita tegur 2 mata, 4 mata, 6 mata dan seterusnya ya. Artinya memang sistem koreksi itu ada di gereja. Iya dong, orang kan di gereja misalnya saya masuk tahun ini ya tahun depan saya harus lebih baik dari saya tahun kemarin. Saya masuk tahun ini 10 tahun ke depan saya harus lebih baik. Dan dalam proses perbaikan itu ada proses koreksi, proses ditegur, ya gembala, hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani punya tanggung jawab di situ. Itu tanggung jawab, itu memang tugas mereka. Jadi kalau mereka sedang menegur, mereka sedang mengerjakan tugas mereka. Kayak kita nggak bisa marah waktu polisi nangkep penjahat, itu tugas mereka memang untuk menangkap penjahat itu. Enggak, gembala bukan polisi, bukan. Berarti di gereja ada penjahat juga ya? Enggak, bukan. Salah. Itu ilustrasi. Oh, ilustrasi. Aduh. Itu bukan apple to apple main dimasukin, jangan. Polos banget nih. Tolong bijak. Podcast orang pinter loh. Smart people. Itu podcast yang lain. Itu podcast yang lain. Ya jadi ya sedang menjalankan tugas saja, dan memang harus terjadi sistem koreksi, sistem evaluasi, menegur harus jadi sesuatu yang biasa. Jangan cepat-cepat dibawa menjadi pribadi. Apalagi baper. Wah, gereja mah jangan deh. No baper di gereja harusnya ya, gitu ya.
Dan berharap yang negur juga gitu sih. Berharap ya kita asumsinya yang negur juga sedang tidak baper, tidak bawa perasaan, tapi memang ada sesuatu yang memang harus dikoreksi. Jadi betul-betul tegur karena kesalahan, bukan karena ketidaksukaan dengan dia. Betul. Ini juga penting nih. Yang menegur dan ditegur harus posisinya harus clear gitu loh. Apalagi karena jemaat nggak ajak Pak Pendeta makan, terus merasa udah nggak enak hati, udah tegur. Nggak boleh ya? Pengalaman pribadi nih kayaknya ada yang Jack sendiri gimana mengalami proses itu nggak, kan di gereja juga kita pernah di masa hari ini mungkin kita di level yang memimpin. Tapi kan kita juga pernah level dipimpin ya. Hari ini siapapun yang memimpin pernah ada di level dipimpin. Gitu. Dan dipimpin tuh kadang-kadang menerima teguran. Menerima teguran, betul. Saya mungkin karena ditegur nggak sakit hati karena memang ya saya pernah bilang pernah ada di panti asuhan, terus dari panti asuhan langsung masuk sekolah teologi. Jadi memang kita diajarkan benar-benar bahwa konsekuensi dari kesalahan adalah teguran, dan teguran itu adalah untuk memperbaiki. Itulah yang bikin aku untuk tidak pernah sakit hati terhadap orang yang menegur. Jadi teguran itu buat saya baik banget untuk memperbaiki. Makanya saya jadi ingat juga kemarin kami kan bulan Juni ini kan kami bicarain tentang doa yang dikabulkan Tuhan. Itu ada 4 syarat yang kita sebutin. Salah satunya tentang berdoa dalam kesepakatan. Nah, jadi saya di khotbah saya bilang gini, Om. Yang sekarang ini bukan persoalan Tuhan mau kabul apa tidak kabulkan doa itu. Persoalan tugas kita itu adalah mau nggak sepakat. Iya kan? Betul. Mau nggak harmoni? Nah, kesepakatan ini kan bukan dalam keadaan konflik ya. Orang kan bersepakat karena dalam keadaan damai, betul. Keadaan. Nah, jadi salah satu yang saya bilang itu adalah tugas kita adalah membangun kesepakatan. Nah, saya sebutin tuh, Om. Itu kalau nggak salah di Matius pasal 18 ayat 15 sampai 22. Nah, kalau bacain teks itu ada yang menarik toh. Kan tadi Om udah ninggung tuh. Ada yang salah, tegurlah dia. Nah, kan tadi komentar bilang, tegur itu kan pasti nggak enak. Nah, saya punya solusi kayak gini. Kalau lu gak mau tegur, sederhana. Jangan buat salah. Iya nggak sih? Kan kesalahan makanya mendatangkan teguran. Nah, yang kedua setelah ditegur, jangan merasa bahwa wah ini orang ini jahat. Enggak. Bahkan nih Tuhan sendiri bilang, siapa yang kukasihi, kuhajar dan kutegur. Beruntung orang cuma tegur doang, nggak dihajar kayak dicewer. Ya kan? Setuju. Ya, jadi gini sih teman-teman, memang ditegur tuh nggak enak, pasti sakit hati lah. Apalagi mendapatkan teguran orang yang di usianya di bawah kita. Betul. Kita mesti melawan ego kita untuk menerima. Betul. Nah, saya pernah dengar kisah tuh kayak gini, Om. Ada memang beberapa pendeta yang ini tidak sedang menyinggung orang, tapi saya sering dengar banyak banget curhatan para hamba Tuhan. Pasti kita selalu dengar, bukan nyinggung, nyindir. Ya, apapun podcast itulah. Ini nggak nyindir orang. Ini menjadi evaluasi aja bagi kita, hamba Tuhan. Kadang tuh kita nggak berani menegur mereka yang berduit. Dia mau datang telat biarin aja. Takut persembahannya kurang, mungkin lebih. Saya kira harus proporsional lah ya. Harus benar-benar fair, yang ditegur dan yang menegur fair. Harus punya posisi hati yang clear ya. Hatinya clear. Kalau dia salah, memang wajar karena itu benar yang Peter bilang. Tugas polisi yang menangkap penjahat, tugas pendeta ya untuk mengkoreksi, memperbaiki gitu ya. Saya tuh paling takut tuh kan ada ayat di mana tuh lupa saya tuh. Tapi dia bilang tugas guru, pengajar atau gembala tuh berat tuh. Tuntutan betul. Nanti di akhir. Jadi orangnya yang salah satunya kita harus berani untuk menegur. Saya takut aja kalau kita nggak enakan menegur. Bener. Waduh. Jadi ini realitas hidup bergereja ya. Kita mengalami teguran, bahkan kadang-kadang kita di posisi yang harus menegur. Kalau itu terjadi, ya kita anggap ya sebagai sesuatu yang normal saja, nggak perlu direspon berlebihan, apalagi sambil mengambil keputusan-keputusan untuk keluar gereja karena merasa nggak enak sudah ditegur gitu. Dan juga kita harus kenali diri sendiri nih. Kenapa? Saya jadi ingat nih, saya coba lihat sisi yang lain. Ada beberapa tipe kepribadian tertentu memang jauh lebih sensitif
Sehingga kadang-kadang teguran yang biasa aja rasanya sangat dalam sama dia. Nah, kita harus kenali diri sendiri. Oh, iya, Kadang-kadang bukan teguran yang salah, kadang-kadang cara kita bereaksi saja. Meresponnya, ya. Atau memang mungkin kepribadian kita saja gitu. Kenali, oh saya memang orang yang agak sedikit melankolis nih. Kalau ditegur saya harus sedikit lebih ekstra nih. Bikin jaring pengaman mental. Iya, Jadi iya, waktu ditegur nggak terlalu hancur gitu. Tapi intinya ya ketika ditegur perasaan hati nggak enak, di perasaan hati yang sedang galau dan gundah dan keruh itu jangan ambil keputusan lah untuk buru-buru pindah dari gereja gitu ya. Karena itu interaksi yang biasa saja terjadi di semua gereja, terjadi di semua bentuk pelayanan. Iya. Jadi yang ketiga itu adalah jangan pindah karena ditegur Atau dikoreksi. dikoreksi. Itu penting banget. Penting. Oke, yang keempat nih apa nih? Yang keempat adalah apa ya? Apa yang empat? Mungkin gini, sering begini nih, kita hadir di sebuah gereja atau kita datang bergabung di sebuah gereja karena diajak teman, atau diajak orang-orang dekat, atau diajak keluarga misalnya gitu ya, kenalan kita. Tiba-tiba situasi apa terjadi, orang yang kita kenal di gereja itu yang membawa kita ke gereja itu pindah. Entah karena apa alasan apa gitu. Akhirnya kita juga jadi ikut pindah gereja. Gimana menurut Jack fenomena begitu? Tapi kalau kasusnya awal-awal nggak menjadi masalah ya, masih pertama kali awal. Tapi kalau kasusnya udah hitungannya 2 tahunan baru juga di situ. Nah, itu menurut saya nggak boleh. Jangan seperti itu. Itu kayak ibaratnya kita berdua nih. Kayak ada partai di sebuah gereja ya. Atau gini lah, kita berdua kan punya tugas, kita bikin podcast nih. Terus tiba-tiba saya meninggal nih. Terus, aduh, partner sudah meninggal, udah nggak mau bikin podcast lagi. Kalau masih awal-awal sih nggak apa-apa karena baru. Tapi kalau misalnya podcast kita udah berjalan berapa tahun, subscriber. Iya kan sayang, tujuan kita harus diteruskan. Benar, setuju. Tapi nggak berdoa bersama meninggal kan? Umur panjang kayaknya, ketawanya lebar soalnya. Tapi banyak ya kejadian gitu, artinya kayak ikut rombongan. Wah, ada rombongan yang lagi keluar gereja, kita ikut-ikutan juga ikut keluar gitu. Mungkin ada sebuah konflik besar di gereja. Ada kubu-kubu. Benar. Ada kubu-kubu yang memutuskan untuk keluar dan kita ikut-ikut rombongan. Ya pada akhirnya keputusan bergereja juga ya betul kita berkomunitas bersama, tapi harus jadi keputusan pribadi juga yang bertanggung jawab ya, bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Kalau memang benar Jack bilang tahun-tahun pertama kita karena diajak, didorong hadir di sebuah gereja, itu cara Tuhan lah. Tetapi lewat waktu bertumbuh dan waktu masih begitu, jangan lagi cuma karena orang. Iya, benar. Jadi harus betul-betul apa ya? Mulai kayak misalnya udah bertahun-tahun, kita harus mulai bertanya kepada diri sendiri. Untuk apa aku ada di tempat ini? Betul. Harus sampai di titik itu. Betul. Jangan lagi gelombang yang ikut-ikutan ya, doang. Benar. Apalagi gini nih Om. Yang datang gereja karena jomblo pengen cari pasangan. Itu kan Oke lah alasan pertamanya begitu. Iya, pertamanya sih nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian terus-menerus begitu. Terus selalu ada di situ dan ketika itu dia udah menikah atau dia udah pacaran sama lain, lu memutuskan nggak mau gereja lagi. Amen. Itu aduh, gimana ya? Harusnya akhirnya gini, keputusan bergereja, berjemaat di sebuah tempat komunitas rohani harus menjadi keputusan pribadi yang kokoh di hati kita. Di hati kita, benar. Jangan gampang goyang. Ya, benar. Karena orang-orang di sekitar kita goyang. Gitu. Justru kita harus jadi penguat buat mereka yang sedang goyang. Bukan kita ikut rombongan aja kemana mereka pergi. Benar. Coba dulu kopi. Iya, ini enak banget nih. Terima kasih Jack nih, jago banget bikin kopi. Tapi fenomena itu terjadi ya, orang cuma ikut rombongan ya. Iya, banyak terjadi perpecahan gereja gara-gara begitu. Ikut rombongan, dia juga nggak ngerti kenapa dia keluar sebenarnya. Tapi yang dia tahu teman-temannya keluar, dia keluar juga. Jadi apa namanya? Itu tadi mulailah bertanya, kenapa kita ada di situ, buat apa? Dan menurut saya itu setelah di gereja itu, selain karena teman tadi yang ajak, tapi kita mulai melihatlah orang-orang yang imannya mungkin di atas kita, atau mentor, atau bapak pendeta, bapak gembala. Dekatinlah mereka, bicarain. Jadi bukan lagi kita datang karena diajak ini atau mau menemukan pasangan, bukan, tapi kita pengen tahu siapa sih yang kita bicarakan. Kita bicarain tentang Tuhan. Nah,
Datanglah gereja, mengenallah Tuhan itu. Bukan mau datang cari tahu ini pendeta punya kesalahan apa, masa lalu pendeta apa. Gak penting banget gitu loh. Sip, setuju. Ya, itu sih, itu. Nah, jadi Jadi harus gereja kenal Tuhan lah, intinya itu. sehingga keputusan bergerejanya juga jadi keputusan Keputusan yang benar. memang ya Nggak sekedar. nggak sekedar Jadi pertama tadi apa? Jangan pindah gereja karena konflik. Jangan pindah gereja karena kecewa, jangan tidak pindah gereja puas. karena Yang ketiga itu jangan pindah gereja cuma karena apa inti kita? orang-orang dekat kita pindah gereja, orang-orang yang kita kenal duluan. Itu 3 ya? Udah 4. Tegur. Oh iya ditegur. Ditegur. Tapi gini teman-teman, kalian bisa bikin lagi daftar kalian di komentar. Ini mah versi kami Ini aja. versi kami boleh aja. nggak setuju, boleh. Boleh. Jadi gini, versi kami ini berdasarkan apa yang kami lihat, Apa yang kami apa yang alami. kami dengar, apa yang kami alami. Bisa berbeda dengan Dengan kasus kalian kayak gitu. Ini yang kelima nih juga seru nih. Ya. Karena jangan pindah gereja cuma karena alasan ada iming-iming dari gereja lain. Benar. Ini fakta menyedihkan sih, tapi kenyataannya memang ada gitu. Ada gereja-gereja mempromosikan dirinya dengan berbagai. Sekali lagi ini bukan sebuah serangan, bukan sebuah tuduhan juga, tapi memang terjadi juga di sekitar kita ya. Pernah ngalamin gak sih fenomena begitu? Lihat fenomena begitu, sebuah gereja mempromosikan dirinya dengan banyak iming-iming. Takut dipetisi. Dengan banyak bonus-bonus. Ya, betul. Gini ya sih menurut aku ya. Fair-fair aja lah. Main aman aja, main bersih. Jadi gini, Tuhan taruh visi apa itu dikerjakan. Jangan kita kemudian karena kita punya support sumber daya yang begitu berlebihan dan kita mulai mainnya udah tidak bersih. Contohnya apa, Pak? Bapak kan lebih tahu ya. Aduh, ini sensitif nih. Kan harusnya kan yang senior yang ngomong lebih enak gitu kan. Ini sensitif buat gereja. Tapi ya teman-teman tahu lah fenomena itu di mana-mana terjadi. Bukan di mana. Makanya ada istilah rebutan domba yang segala macam yang begitu ya. Curi domba gitu ya. Ya. Ya artinya janganlah pindah gereja cuma karena iming-iming, karena dorongan-dorongan yang juga nggak substantif gitu. Oh kalau di gereja tempat kami akan lebih begini, akan lebih begitu. Meninabobokan apa jemaat komitmen, disiplin, tanggung jawab, kesetiaan. Ya jadi gereja sekali lagi bukan tempat sekedar halte persinggahan. Berharap gereja bisa jadi rumah, jangan gampang lah, jangan gampang. Tentu perpindahan gereja bisa saja terjadi. Pasti terjadi kadang-kadang. Pasti terjadi, bukan kadang-kadang, emang terjadi. Tapi berharap ada alasan-alasan yang bisa diterima, alasan-alasan yang cukup masuk akal untuk itu gitu ya. Gitu. Karena gereja sekali lagi keluarga, di dalamnya harus ada komitmen, ada kesetiaan, ada kesediaan untuk menanggung penderitaan bersama. Karena namanya perjalanan hidup bersama kan. Jangan waktu senangnya kita mau sama-sama, waktu susahnya kita kabur duluan. Betul. Itu juga nggak keren sama sekali. Benar. Oke, jadi tayangan ini tidak bermaksud mendiskreditkan, menyudutkan siapapun. Ya teman-teman yang ada sedang dalam pergumulan, dilema, saya pindah gereja apa enggak ya? Apakah ini gereja yang masih cocok buat atau saya apa enggak ya? Karena podcast ini bisa memberi wawasan. Kami nggak akan kasih saran yang harus A, harus B. Ya keputusan di tangan teman-teman. Podcast ini hanya memberi gambaran lah gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit pencerahan. Jack, bisa ditutup mungkin? Karena kalau nggak ditutup nih, kita bisa 2 jam lagi ngobrol pokok yang soal begini ya. Ya, ini kembali ke apa yang dituliskan di dalam Alkitab, khususnya yang banyak ngomong ini Tuhan Yesus sama Paulus tuh. Yang pertama dari Yesus waktu di Yohanes 16 atau 17 tuh. Hari itu menarik. Doa Yesus tuh dibilang, aku doa supaya mereka tuh satu seperti aku dengan Bapa menjadi satu. Dan yang keren di situ adalah dia tidak sebutkan satu merek gereja, satu organisasi pun tidak ada. Jadi gini teman-teman, ini dari saya. Berpindahlah dari gereja itu jika dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan lagi. Oke, itu yang pertama. Itu aja dulu dipegang. Tidak mengajarkan firman Tuhan. Tidak mengajarkan firman. Nah, itu lu harus ambil langkah cepat. Yang kedua, dan lu sudah bertahun-tahun di situ tapi lu nggak bertumbuh, lu nggak mengenal siapa Yesus dengan benar. Udah bertahun-tahun ya. Udah 20 tahun ikut Tuhan kok kayak gini, kok gak ada beda. Berarti ada yang salah.
Dan itu perlu dipikirkan secara serius. Bukan gerejanya yang salah ya. Bukan Mungkin gerejanya. proses kita yang proses kita aja nggak ketemu di situ. Gerejanya Betul. sendiri ya nggak salah harusnya. Gereja seperti itu. Betul. Nah, Mungkin kita butuh tempat yang lain butuh aja. tempat yang. Nah, yang ketiga itu saya suka dengan apa yang kata Paulus tuh. Dia bilang begini, apa ya, hendaklah kamu bertekun untuk seia sekata dalam apa ya, membangun persekutuan, jangan sampai terpecah. Nah, apa sih yang bikin orang terpecah itu tadi yang kita sudah sebutkan berapa 5 tadi itu. Jadi kita harus merendahkan hati kita pada waktu ditegur, menerima. Kita harus lebih berbelas kasihan kepada orang. Kalau kata Paulus itu ujung apa, satu jari lu sakit kan otomatis seluruh tubuhnya sakit. Betul. Nah, jadi kalau di gereja kalau ada teman-teman lu yang ada 1 atau 2 orang yang merasa bahwa dia lagi susah atau mulai jauh dari Tuhan, otomatis kita yang lain datang dengan berbagai cara untuk merangkul kembali. Terus buat kalian yang sudah ditegur dan apa ya, merasa sudah merasa nggak enakan, lebihlah untuk membuka diri, jangan itu simpan sendiri, jadi itu merusak hidup kalian. Inisiatif untuk berkomunikasi ya. Sip. Itu dari saya seperti itu kira-kira. Iya. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin podcast kami ini. Dari Ini awal. bukan podcast yang menggurui, bukan juga coba menasehati. Kami cuma share saja. Silakan diambil mana baiknya. Mana baiknya. Oke, terima kasih. Sampai Tuhan Yesus jumpa memberkati. di Sampai next ketemu video. lagi.